Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal tahun ini tentunya kita telah tahu bersama Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya percaya bahwa tema ini masih ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan kita bawa dalam kehidupan kita. Karena dari awal Desember hingga pada saat minggu kedua di Januari 2026 ini, banyak sekali kita merayakan Natal bersama, baik dalam persekutuan-persekutuan orang bersaudara, bahkan juga berjemaat. Dan hari ini kita ada bersama dalam ibadah Natal para pelayan seklasis GP Papua Sorong Raya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran Yesus, tetapi peristiwa besar yang hendak kita pahami bahwa ini adalah penyataan Allah, di mana Allah hadir masuk dalam dunia, masuk ke dalam kenyataan kehidupan manusia, masuk dalam kehidupan keluarga manusia. Ia datang bukan dalam kejayaan istana, melainkan dalam sebuah kesederhanaan rumah tangga Yusuf dan Maria. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita dewasa ini, dalam menghadapi banyak perubahan, baik ekonomi, budaya, bahkan juga tantangan-tantangan rohani, berita Natal menegaskan kepada kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Itu berarti ada pesan yang sederhana disampaikan di sana, bahwa Allah yang hadir bukan hanya dalam kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi dalam pergumulan hidup kita. Allah hadir dalam keberadaan hidup gumul-gumul kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah kelahiran Yesus kita melihat ada 3 hal penting yang akan menjadi pesan kita di saat ini dalam perayaan Natal bersama ini. Yang pertama, Allah tidak menjauh dari pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Allah tidak menjauh dari pergumulan-pergumulan hidup keluarga kita. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini, Yusuf dan Maria ada dalam situasi sulit. Kehamilan Maria sebelum mereka hidup sebagai suami istri membuat mereka ada dalam keterpurukan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kebingungan itulah Allah berbicara melalui malaikat. Pesannya jelas, Allah hadir di tengah persoalan, bukan hanya di tengah sukacita. Yang kedua, Allah hadir untuk menyelamatkan. Dalam bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-21, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Allah bawa bukan hanya untuk individu, tetapi untuk rumah tangga kita, keluarga kita yang hidup dalam dosa dan pemberontakan. Kebohongan
konflik dan luka. Diingatkan bagi kita, Natal datang membawa harapan baru. Natal datang membawa sebuah pemulihan dalam hubungan. Natal datang membawa pengampunan. Natal juga datang membawa kesetiaan. Dan yang terpenting juga diingatkan bahwa Natal datang membawa kekudusan bagi kita yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Juga dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini menandakan atau mengingatkan kita, hendaknya dalam setiap perayaan Natal kita diingatkan bahwa Yesus hadir membawa damai dan sukacita. Untuk itu, siapkan hati, siapkan kehidupan keluarga, rumah tangga kita, berikan tempat kepada Yesus. Maka apa yang kita dambakan tentunya ada harapan damai, sukacita kita terima. Rumah-rumah tangga kita akan diselamatkan. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, Allah merubah cara pandang keluarga. Dalam bagian firman Tuhan ini digambarkan bahwa ketika Yusuf mendengar bahwa Maria telah mengandung, digambarkan di sini bahwa dengan diam-diam Yusuf akan meninggalkan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun ketika Yusuf menerima firman Tuhan lewat perantaraan malaikat, yang terjadi di sana bahwa apa yang hendak diambil atau diputuskan oleh Yusuf diubah oleh Allah. Ia tidak menceraikan Maria. Pesannya sederhana. Ketika kita bersama-sama menyiapkan tempat bagi Tuhan, hadir dalam keberadaan hidup individu, keluarga, rumah tangga kita, bahkan persekutuan kita, maka pola pikir kita, maka keputusan-keputusan kita yang sesungguhnya adalah keputusan manusia akan pula diubah, akan pula diubah oleh Tuhan. Dengan demikian kita diingatkan membiarkan firman mengubah keputusan kita, membiarkan Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita, dan kita diingatkan mengutamakan kehendak Allah di atas segala perasaan pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan adalah kunci keluarga setia yang siap menghadapi perubahan. Artinya, keluarga yang bersandar kepada Tuhan tidak mudah goyah menghadapi perubahan zaman. Bapak Ibu, zaman boleh berubah, tetapi anak-anak Tuhan yang terus melibatkan diri, yang terus menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk membiarkan Tuhan masuk dalam hidup mereka, mereka punya arah yang jelas. Mereka tidak takut akan perubahan. Mereka tidak takut akan persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Mereka tidak akan terpengaruh dengan berbagai perubahan-perubahan dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaknya firman bukan hanya didengar,
dijalankan dalam keberadaan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kita, bahkan dalam persekutuan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal para pelayan seklasis Sorong Raya. Bahkan hari ini juga dalam klasis Sorong Raya ini telah diwartakan dalam warta-warta Jumat bahwa ibadah kategorial, bahkan juga sektor, bahkan juga pelayanan yang lainnya akan dijalankan mulai hari ini sampai pada akhir tahun ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, melangkahlah bersama-sama dengan Tuhan. Kita diingatkan menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan sebuah tempat bagi Tuhan sebagai hamba dan pelayan-pelayan Tuhan. Pergumulan kita ke depan berat. Tentunya ada tantangan, ada aral yang melintang, ada kerikil, dan ada begitu banyak persoalan yang akan kita hadapi. Berita sukacita Natal ini mengajak kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan bersama, menyiapkan tempat bagi Tuhan. Maka apapun yang akan kita alami, aral ke depan, bahkan tantangan, bahkan perubahan apa yang kita alami dalam pelayanan kita ke depan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pelayanannya akan terus berlanjut sampai pada akhir zaman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Allah hadir melalui Yesus memperlihatkan kasih yang memulihkan. Maka kita pun diharapkan ketika menghadapi konflik, hendaknya jangan saling menghancurkan. Ketika kita ada dalam situasi pelayanan yang rumit, mari kita saling memahami satu dengan yang lain. Menjadi tempat bernaung di tengah-tengah dunia yang keras ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, berita Natal mengingatkan kita, jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga, jadikan Tuhan sebagai pusat pelayanan kita. Bahasa sederhana yang saya kutip, jangan bicara lain, main lain. Ini yang terjadi dalam kehidupan para pelayan. Berita sukacita Natal ini mengingatkan kita, ketika kita menghadirkan Yesus sebagai pusat dalam pelayanan kita, maka hendaknya firman Tuhan ditegakkan. Jangan ketong bicara lain, ketong main lain. Bangun komunikasi dan kasih dalam persekutuan kita. Allah hadir untuk memulihkan hubungan, bukan membiarkan kita berjalan sendiri-sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir, siap menghadapi zaman dengan iman. Jangan kita menyiapkan atau menghadapi zaman yang akan kita masuki atau tahun pelayanan 2026 ini dengan kuat, dengan perkasa sebagai manusia, tetapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Penutupnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir dalam kehidupan keluarga,
bahkan juga pelayanan-pelayanan kita, Ia datang untuk menyelamatkan dan memulihkan, bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.